Jadi ada putusan MK, ada undang-undang pelayanan publik. Waduh, kalau tidak diikuti juga bagaimana kita mau mengharapkan rakyat masyarakat taat hukum kalau penyelenggara negaranya saja tidak taat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini juga saya ingin menyampaikan satu putusan atau pertimbangan putusan MK mengenai wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pernah kita bahas memang, tapi sayangnya tidak ada yang mau membahasnya. Tapi sudahlah, Refli Harun yang kemudian mengambil alih pembahasan ini. Dan putusan MK itu mengatakan seharusnya wakil menteri itu tidak boleh menjabat jabatan rangkap. Ya. Jadi nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya ya, soal jabatan rangkap wakil menteri. Ini ada dari kumparan ya. MK.2, wakil menteri harusnya dilarang rangkap jabatan. Kenapa demikian? Kita bacakan ya. Gugatan terhadap jabatan wakil menteri di Mahkamah Konstitusi (MK) sampai pada tahap sidang putusan. Dalam sidang tersebut, MK tidak menerima gugatan terhadap pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur jabatan wakil menteri. MK menyatakan pemohon perkara nomor 80/PUU strip 12/2019 yakni Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi ya, Bayu Segara dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahid Jakarta Noval Lailatul Rizki tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing ya. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Kamis 27 Agustus. Jadi tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena memang tidak memenuhi legal standing. Sementara itu dalam pertimbangan putusan, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menyatakan jabatan wamen konstitusional. Nah, jadi begini Sobat daerah sekalian, walaupun ujungnya menyatakan tidak dapat diterima, tapi MK membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena MK pernah memutuskan soal konstitusionalitas wakil menteri ini, zaman wakil menteri Denny Indrayana pada waktu itu tahun 2011, dan bahkan pada waktu itu ketentuan yang mengatakan harus pejabat eselon 1 dan kemudian bukan anggota kabinet itu dihapuskan. Sekarang anyone ya bisa menjadi wakil menteri. Nah, tetapi masalahnya walaupun kemudian dia tidak lagi dikategorikan sebagai jabatan bagi pejabat eselon 1, tapi rangkap jabatan masih terjadi. Padahal wakil menteri juga dilantik, ditunjuk oleh presiden, ya, bukan oleh menteri sendiri. Sebab presiden merupakan pemegang pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai kedudukan wakil menteri, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan MK nomor 79/PUU strip 9/2011 dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ucap manahan ya. Jadi waktu itu tidak dikabulkan penghapusannya, tapi yang dikabulkan norma bahwa normanya itu dalam penjelasan dihilangkan ya. Meski demikian, Manahan menyoroti posisi wamen yang rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di BUMN atau swasta. Diketahui dari 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, 3 diantaranya menjadi komisaris di BUMN. Mereka ialah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang juga komisaris utama Bank Mandiri, sekarang sudah dipindahkan ke BRI ya.
Lalu Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang juga Wakil Komisaris Utama Pertamina, ya, gonjang-ganjing Pertamina, dia luput dari sorotannya, padahal dia Wakil Menterinya. Yang disorot malah Ahok saja, ya. Serta Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara yang juga Wakil Komisaris Utama PLN. Nah, ini juga luput dari sorotan, padahal dia jabatannya sangat strategis, yaitu Wakil Menteri Keuangan, ya. Manahan menyatakan seharusnya larangan menteri untuk rangkap jabatan sesuai pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara berlaku pula bagi wamen, sehingga wamen bisa fokus terhadap tugasnya membantu menteri. Adapun pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara berbunyi, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri, kata Manahan, ya. Manahan apa? Manahan penderitaan mungkin, ya. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 39 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu, tutup Manahan. Ya, jadi sobat daerah sekalian, alasan mengangkat wakil menteri itu karena menurut undang-undang kalau portofolio atau kementerian itu dianggap berat, banyak tugasnya, loadingnya tinggi, maka bisa dibantu oleh wakil menteri. Bahkan tidak hanya satu, bisa dua, ya, seperti yang terjadi di Kementerian BUMN. Tetapi jeruk makan jeruk, wakil menteri dari BUMN menjadi komisaris di BUMN, kan sangat aneh sekali. Padahal tugasnya adalah membantu Menteri BUMN untuk menggovern, ya, untuk bagaimana membina ratusan BUMN. Jadi bukan satu saja, ya, tapi masalahnya kan a matter of kita tahu lah, ya, this is about penghasilan, ya kan. Jadi kadang-kadang rangkap jabatan seperti itu memang sengaja diciptakan untuk memberikan tambahan-tambahan penghasilan. Dulu bakal menteri, sebelum adanya Undang-Undang Kementerian Negara tahun 2008 ini yang melarang secara eksplisit mereka menjabat sebagai komisaris, dulu menteri-menterinya yang menjadi komisaris, dan biasanya yang akan dipilih perusahaan-perusahaan besar yang memberikan bonus dan gaji yang besar, misalnya Pertamina, bank-bank Himbara dan lain sebagainya, ya. Padahal ketika Pertamina rugi ini kan harusnya wakil menterinya juga bertanggung jawab dong. Ya, berarti pengawasan pembinaan tidak jalan. Tapi kan susah. Jadi memang akhirnya ini soal moralitas, soal begini, putusan MK ini tidak mengabulkan permohonan karena pemohon dianggap legal standingnya tidak terpenuhi, tidak bisa membuktikan kaitan antara jabatan wakil menterinya dengan dirinya. Jadi nggak ada kaitannya. Tetapi MK sudah punya sikap, sudah menafsirkan pasal 23 mengenai larangan rangkap jabatan tadi, itu dianggap berlaku pula, ya, kepada wakil menteri. Kenapa? Karena wakil menteri itu diangkat juga oleh presiden sebagai hak prerogatif presiden. Jadi walaupun tugasnya membantu menteri dan menteri membantu presiden, tetapi wakil menteri diadakan semata-mata karena hak prerogatif presiden. Jadi terserah presiden mau menambah wakil menteri di kementerian tertentu. Karena itulah dia, kata MK, seharusnya diperlakukan sama dalam hal larangan rangkap jabatan. Nah, sekarang kita lihat, ya, sobat era sekalian, kira-kira patuh nggak Kementerian BUMN terhadap putusan MK ini? Karena kalau kita bicara tentang ketaatan terhadap hukum itu, ada yang namanya legal culture, budaya hukum yang tinggi. Memang putusan ini tidak masuk dalam amar putusan, tapi jangan lupa pertimbangan itu sudah mengatakan demikian. Artinya begini,
Kalau mau mencari formalitas Sobat Era sekalian, tinggal ajukan saja pasal 23. Bahwa pasal 23 konstitusional sepanjang ditafsirkan termasuk juga wakil menteri. Selesai. Tapi kan kalau itu dulu yang ditunggu, berarti kita betul-betul tidak bisa menangkap esensi atau sign dari Mahkamah Konstitusi mengenai bahwa jabatan rangkap wakil menteri itu tidak boleh karena dia harus diperlakukan sama dengan menteri karena dia juga diangkat melalui prerogatif presiden. Kita lihat saja apakah kemudian ada ketaatan penyelenggara negara atau tidak. Kalau tidak taat, ya bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada rakyat kalau penyelenggara negaranya sendiri tidak taat. Dan sesungguhnya Sobat Era sekalian, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, maka jabatan rangkap tidak hanya wakil menteri yang dilarang, tapi semua mereka yang melaksanakan fungsi pelayanan publik tidak boleh merangkap jabatan di BUMN dan BUMD. Jadi, dan itu eksplisit sudah beberapa kali kan, dalam kesempatan di RH Channel ini saya bahas. Nanti kita tampilkan lagi thumbnail-thumbnailnya. Dan bahkan saya pernah bercerita diingatkan oleh seorang profesor dari Universitas Sriwijaya, ya, yang juga teman kakak saya masa kecil, Profesor Johnny Emerson, mengenai ketentuan di Undang-Undang Pelayanan Publik. Nanti kita cek lagi pasal 7 kalau tidak salah ya. Jadi Undang-Undang Pelayanan Publik pasal 7 yang memang melarang rangkap jabatan itu, Sobat Era sekalian. Jadi ada putusan MK, ada Undang-Undang Pelayanan Publik. Waduh, kalau tidak diikuti juga bagaimana kita mau mengharapkan rakyat, masyarakat taat hukum kalau penyelenggara negaranya saja tidak taat hukum demi, ya katakanlah, mengejar kenikmatan jabatan. Karena jabatan rangkap di BUMN itu nikmatnya minta ampun karena memberikan penghasilan yang luar biasa. Dan biasanya mereka-mereka di inner circle kekuasaan akan memilih BUMN-BUMN besar yang memberikan gaji yang besar dan bonus yang besar pula. Makanya saya katakan selama cara pandangnya demikian, BUMN kita tidak akan pernah benar, tidak akan pernah beres. Ya Sobat Era sekalian, itu saja Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, Uber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.